Terdapat 3 landasan peraturan perdagangan bursa efek di Indonesia. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah, yang menjadi pondasi awal peraturan perdagangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 mengenai penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Yang ketiga adalah Peraturan OJK yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dari peraturan pemerintah dan OJK tersebut, maka bursa akan mengaplikasikan peraturan-peraturan itu ke dalam 12 peraturan perdagangan yang mencakup hampir semua efek di pasar modal. Peraturan-peraturan yang pertama adalah jenis-jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jenis-jenisnya yang pertama adalah efek yang bersifat hutang. Efek yang bersifat hutang ini termasuk contohnya adalah obligasi atau surat hutang. Untuk jenis efek yang kedua adalah efek yang bersifat ekuitas. Efek bersifat ekuitas contohnya adalah saham biasa dan saham preferen. Untuk jenis efek yang ketiga, instrumen derivatif, contohnya adalah kontra opsi dan kemudian kontra selar. Untuk jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia yang keempat itu adalah efek lain-lain. Efek lain-lain ini tidak termasuk dari 3 efek yang saya sebutkan di atas tadi. Baik, kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu Peraturan Perdagangan 2A. Peraturan Perdagangan 2A merupakan peraturan utama karena semua mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas diatur dan dijelaskan di peraturan ini. Setidaknya ada 12 pasal yang mengatur mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Secara garis besar, ke-12 pasal tersebut, yang pertama adalah definisi, kemudian ketentuan umum perdagangan, kemudian segmen pasar di bursa, kemudian yang pasal yang keempat adalah waktu perdagangan, pasal kelima pesanan nasabah, pasal keenam pasar reguler dan pasar tunai, kemudian pasar negosiasi, kemudian perdagangan untuk kondisi khusus, pasal ke-9 adalah koreksi transaksi bursa, pasal ke-10 penghentian perdagangan, pasal ke-11 biaya transaksi, dan yang terakhir adalah komite perdagangan. Anggota bursa efek yang melakukan transaksi jual beli atas transaksi bersifat ekuitas yang tercatat di bursa wajib melaksanakan transaksi tersebut di bursa melalui GATS atau Jakarta Automated Trading System dan dilarang melaksanakan transaksi di luar bursa. Kemudian investor dapat memperdagangkan efek di Bursa Efek Indonesia pada 3 segmen pasar. Yang pertama pasar reguler, yang kedua pasar negosiasi, dan yang ketiga pasar tunai. Mengenai jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu dibagi menjadi jam perdagangan normal, yaitu Senin sampai Kamis, dan jam perdagangan Jumat. Kemudian sesi perdagangannya dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi pre-opening, sesi 1, sesi 2, sesi pre-closing, dan sesi post-closing. Ada 3 jenis pasar di dalam proses perdagangan efek yang bersifat ekuitas di dalam Bursa Efek Indonesia, yakni pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Secara umum, investor akan melakukan jual beli efek di dalam pasar reguler. Namun terkadang, ada beberapa hal yang mendasari investor untuk bertransaksi di pasar tunai, seperti halnya untuk memenuhi kewajiban penyerahan efek maupun menghindari gagal serah terima. Untuk pasar negosiasi sendiri adalah pasar yang dimana transaksinya terbentuk dari kesepakatan bersama antar si pihak penjual dan pihak pembeli. Secara umum, pasar ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk pengalihan kepemilikan, crossing, pemindah bukuan antar pihak terkait, dan alasan lainnya. Lalu yang terakhir, tentang perdagangan untuk kondisi khusus, yakni keadaan di mana terdapat hal-hal yang tidak terjadi setiap hari, sehingga perdagangan ini memiliki perlakuan khusus. Selanjutnya itu, pada pasal 9, koreksi transaksi bursa. Dalam hal ini terjadi kesalahan transaksi bursa yang terjadi di pasar negosiasi yang disebabkan oleh kesalahan anggota bursa efek dalam memasukkan data kesepakatan di pasar negosiasi.
Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi transaksi bursa dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada bursa sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh bursa kepada anggota Bursa Efek. Selanjutnya itu pada pasal ke-10, penghentian perdagangan. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek di bursa diakibatkan oleh beberapa hal, misalnya kesalahan teknis atau sistem error, atau penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu efek tertentu di bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas efek tersebut. Jika penghentian sementara terjadi, maka transaksi bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikan perdagangan tetap berlaku kecuali apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data, atau hilangnya data transaksi bursa pada JET yang disebabkan karena tidak berfungsinya JET. Selanjutnya pada pasal ke-11 ada biaya transaksi, dan terakhir pasal ke-12 ada komite perdagangan efek. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.